pasang emoji senyum. Berarti semua hari ini happy ya? Senang ya? Nah, bagaimana ekspresinya kalau lagi senang? Bagaimana? Ya, karena semua sudah kelihatan happy, senang, berarti semua sudah siap untuk belajar ya. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Nanti dilanjutkan dengan membaca surah-surah pendek. Surah pendek apa yang mau dibaca lagi hari ini? Apa? Oke, coba baris ke depan maju, pimpin temannya untuk baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahul azim. Oke, semua hari ini Ibu lihat semua hadir ya? Tidak ada yang tidak hadir. Ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin mengingatkan lagi tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Nah, apa saja itu? Yang pertama, belajar doa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua apa? Minta izin apabila hendak keluar ruangan. Ya, yang ketiga apa? Merapikan dan meletakkan buku sesuai tempatnya. Apalagi? Menjaga kebersihan bahan kelas. Masih ada? Mengerjakan tugas tepat waktu. Ya. Masih ada lagi? Menjaga ketenangan dan ketertiban saat belajar. Ya, itulah kesepakatan kelas yang dulu sudah kita buat bersama nih. Kenapa Ibu ingatkan? Supaya kalian bisa memahami dan bisa terus menjalankan dan menerapkannya di dalam proses pembelajaran kita di kelas. Oke? Baik, sebelum kita belajar, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu? Setuju? Kalau begitu berdiri semua supaya lebih rileks. Nanti sambil bernyanyi sambil digoyang-goyangkan tubuhnya supaya lebih lentur otot-ototnya. Semangat semua.
sudah mewawancarai teman kalian sama guru-guru yang ada di sekolah tentang makanan kesukaannya. Nah, materi hari ini masih berkaitan dengan materi yang kemarin. Jadi materi ini hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, jadi masih berhubungan dengan makanan. Nah, tadi di lagu yang tadi kita sudah nyanyikan, itu lagunya tentang apa? Makanan. Tentang makanan nih, karena judulnya adalah apa? Bakso. Bakso, abang bukan bakso. Jadi bakso itu termasuk Makanan. selain bakso, makanan apa saja? Makanan apa lagi yang ada tadi di lagu tersebut? Tahu. Sambal. Kol. Iya, jadi itu juga termasuk jenis makanan. Itu masih berkaitan juga dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu ini menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi yang pertama, melalui pengamatan teks bacaan, peserta didik dapat menuliskan isi teks bacaan dengan ringkas dan benar. Jadi nanti kalian akan belajar membuat ringkasan dari sebuah bacaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat mengelompokkan hasil panen dan hasil teknologi produksi pangan dengan tepat. Jadi nanti kalian diharapkan dapat mengelompokkan mana makanan yang termasuk hasil panen dan mana makanan yang termasuk hasil panen. Oke? Baik, sebelum kita lanjut, kita tepuk konsentrasi dulu nih supaya kalian bisa konsentrasi dalam belajar. Oke? Ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarnya. Siap. Oke, jadi semua sudah siap ya? Oke, sekarang kita lanjut. Di atas sudah terdapat berbagai jenis macam makanan. Ada apa saja yang kalian lihat di atas? Kangkung, kelapa, sosis, daging aren, minuman kemasan, bakso, udang goreng. Ya, jadi gambar di atas adalah gambar berbagai jenis makanan. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah sahur? Sudah. Siapa yang bangun sahur tadi subuh? Saya. Oh, semuanya. Nah, makan apa saja yang kalian makan tadi subuh? Tempe. Kalau produksi pangan. Jadi yang dimaksud teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah sumber daya alam yang berupa makanan. Jadi makanan yang hasil dari panen itu nanti diolah dengan menggunakan teknologi, sehingga nanti menjadi makanan baru, yaitu makanan hasil pangan. Namanya makanan hasil pangan, ya. Makanan hasil teknologi pangan. Misalnya ada kacang telur, ada keripik jagung, ada kitela, ada kue bolu pisang, ada sosis dan berbagai jenis minuman. Dan masih banyak lagi yang pasti kalian sering konsumsi tiap hari nih. Nah, ini misalnya bolu pisang. Ini kan terbuat dari pisang nih, jadi makanan hasil panen yang berupa pisang itu diolah dengan menggunakan peralatan teknologi sehingga bisa menjadi kue bolu pisang nih. Nah, kalau ada sosis, apa kira-kira yang dibuat sosis? Daging. Ya, daging. Jadi daging diolah dengan menggunakan peralatan teknologi sehingga menjadi sebuah makanan baru, yaitu tadi sosis, kornet. Ya, jadi itu contoh-contohnya nih. Ya, jadi sudah paham, sudah bisa membedakan mana makanan hasil panen, mana hasil pangan. Sudah. Kalau begitu, Ibu ingin mengecek apakah kalian benar-benar sudah bisa membedakan mana makanan hasil panen dan hasil pangan.
Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan berbagai jenis macam makanan. Nah, nanti Ibu sebutkan namanya, kemudian maju ke depan. Saya mau lihat apakah kalian sudah bisa membedakan nih. Ya, yang pertama, nah, apa itu? Iya, jagung. Kemudian Marmi ambil satu makanan yang termasuk hasil panen. Iya, bagus sekali. Sekarang silakan duduk. Jadi di sini sudah ada bacaan. Judulnya adalah pengolahan singkong. Ya. Nah, di bacaan ini terdiri dari berapa paragraf? 3 ya. Jadi ada 3 paragraf. Nah, setiap paragrafnya di situ ada tulisan berwarna merah. Sudah dilihat ya? Yang tulisan berwarna merah. Nah, yang tulisan berwarna merah itu namanya kalimat utama. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah ringkasan, kita tentukan dulu kalimat utamanya, ya. Jadi apa itu ringkasan? Ringkasan adalah kumpulan kalimat utama. Itu pengertiannya ringkasan. Sekarang kita akan belajar membuat ringkasan. Ibu sudah sediakan bacaannya. Yang pertama ada di buku paket halaman 22. Ada di sini. Kemudian ada juga di sana di sudut kelas yang sudah Ibu tempel. Di sana ada poster bacaannya. Kemudian yang ketiga ada di laptop, berupa video. Nanti kalian silakan amati bacaan tersebut. Bacaan mana yang kalian amati silakan sesuai dengan keinginan kalian. Oke, mengerti? Ya. Di mejanya jangan ada memegang benda apapun. Kita akan melakukan yang namanya mindfulness dengan teknik stop. Jadi kita hentikan sejenak aktivitas kita. Oke? Perbaiki duduknya semua dulu. Ya, luruskan kakinya ke depan. Ya, lipat tangannya begini. Atau duduk senyaman kalian. Oke? Jadi instruksinya seperti ini. Nanti kalian tutup matanya, ya. Baru nanti tarik napas dalam-dalam, baru dihembuskan secara perlahan-lahan. Dilakukan sebanyak 3 kali ya. Sudah mengerti? Sudah. Baik, kalau begitu kita mulai. Ya. Nah, ya, kita mulai ya. Sekarang tutup matanya semua. Ya. Sekarang tarik napas dalam-dalam. Hembuskan secara perlahan-lahan. Lakukan lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan secara pelan-pelan. Ya, 1 kali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Lalu hembuskan secara perlahan-lahan. Oke? Oke. Sekarang buka matanya. Buka semua matanya. Ya. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan aktivitas tadi? Ada yang ingin menyampaikan? Lega. Hah? Lega. Lega. Ada yang lain?
Saya akan memperlihatkan gambar hasil diskusi kami. Itu gambarnya. Makanan hasil panen. Ada pisang, kacang kedelai, jagung, dan mangga. Ya. Selanjutnya apa lagi? Makanan hasil pangan. Minyak goreng. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain terhadap hasil? Sudah bagus. Kalau begitu beri tepuk jempol untuk kelompok satu. Tepuk jempol. Oke, silakan duduk untuk kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua. Maju ke depan. Kami dari kelompok 2, kami akan membacakan hasil kelompok kami, yaitu hasil panen. Ada alpukat, tomat, bawang, dan apel dan jeruk. Hasil teknologi panen. Pangan. Ada es teh, kentang goreng. Kelompok 2, tepuk jempol. Oke, sekarang giliran kelompok 3. Kami dari kelompok 3. Kami akan memperlihatkan makanan hasil panen. Apa lagi? Ada bawang merah, ada kacang panjang, Ya. Apa namanya itu? ada ubi jalan, ada karaseng, jeruk.
kacang telur, teh, minyak, garam, Sudah? Nah, kalau begitu beri tamu jempol juga untuk kelompok 3. Tamu jempol. Oke, boleh kembali. Ya. Untuk mengumpulkan semangat kalian kembali, bagaimana kalau kita melakukan stretching? Siap? Semua hari ini semua hari ini puasa kan? Ada yang tidak puasa? Ada? Hah? Amin? Oh, puasa. Kita mulai. Tamu puasa. Oke. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira masih ada yang belum dipahami? Masih ada yang belum dipahami atau dari penjelasan Ibu tadi ada yang sulit untuk dimengerti? Sudah tidak ada, sudah jelas semua. Nah, kalau begitu hal menarik apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran tadi? Pada saat keluar dari Apa? makanan. Oh, itu menurut Sahra ini hal yang menarik bagi Sahra pada saat dia tadi keluar mencari berbagai jenis makanan. Ada yang lain yang mengatakan? Menonton video. Pada saat menonton video. Iya, itu menurut Tasisa dalam arti itu menarik baginya di saat menonton video. Masih ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa? Iya, Haris sama Hila menganggap tadi menempel gambar adalah hal yang paling menarik. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu ingin memberikan soal-soal evaluasi. Tulis namanya, ya, baru langsung diisi di sisi jawaban. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita untuk hari ini, ya. Nah, jadi sebagai kesimpulan, yang pertama, ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita. Yang pertama, tadi kan kita sudah membuat paragraf, membuat sebuah ringkasan ya. Dari sebuah bacaan. Nah, dalam membuat sebuah ringkasan, yang pertama adalah kita harus menentukan kalimat utamanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makanan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari atau yang sering kita konsumsi, itu ada 2 jenis. Yang pertama makanan hasil panen, dan yang kedua makanan hasil panen. Makanan hasil panen diolah menjadi makanan baru dengan menggunakan teknologi, menghasilkan makanan hasil produksi teknologi panen. Jadi itu kesimpulannya untuk hari ini, ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang keberagaman, baik itu keberagaman suku, agama, budaya, pakaian adat maupun keberagaman